Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Motivatras. Jumpa kembali di channel kebanggaan kita semua, Gunanto Motivatras. Kembali kepada video motivasi, video tutorial mungkin ya. Pada kali ini saya akan mengajak satu permasalahan diskusi yang menarik ya. Judulnya adalah kemana kowe kita ya, kemana kowe kita. Nah, sahabat Motivatras yang saat ini menjabat sebagai pengelola pendidikan, mungkin juga kepala sekolah, guru, atau pengelola yayasan, ya, yayasan pendidikan ya. Tentunya setiap hari kita inginnya kinerja sekolah kita, kinerja yayasan kita semakin baik, ya. Kemudian semakin tahun demi tahun perkembangan sekolah kita semakin bagus, yang masih memiliki satu jenjang itu bertambah menjadi 2 jenjang, kemudian 3 dan 4 seterusnya, sehingga nanti seluruh jenjang pendidikan dari PAUD sampai perguruan tinggi itu bisa tersedia dengan baik. Ini mimpi sebuah yayasan pendidikan. Kemudian dari jumlah muridnya semakin hari juga diusahakan semakin baik, semakin banyak, membludak begitu ya. Salah satu indikator sekolah yang disukai oleh masyarakat itu adalah sekolah yang salah satu indikatornya adalah yang muridnya banyak. Sekolah yang muridnya banyak, walaupun belum menggunakan indikator khusus, namun sekolah yang muridnya banyak itu adalah sekolah favorit. Mungkin juga kemudahan belajarnya, kemudian sistemnya, kemudian juga biayanya juga terjangkau, kemudian jaraknya juga dekat. Banyak faktor yang menyebabkan itu. Tapi sekolah yang muridnya banyak, selalu penuh begitu, itu pasti ada istimewanya. Pasti ada istimewanya, dan kita perlu tahu keistimewaan itu dan kita jadikan sebuah pembelajaran. Nah, sahabat Motivatras, ada cerita menarik terkait tentang sekolah kita itu. Nah, kita bicara dulu sekolah negeri dulu ya. Sekolah negeri itu sekolah yang disiapkan pemerintah untuk melayani. Jadi ada atau tidak murid, banyak atau tidak murid, sekolah itu tetap berjalan. Kalau toh pahitnya sekolah itu nggak ada murid, maka sekolahnya di merger, gampang ya. Dari sisi kebijakan pemerintah itu gampang, ya. Gurunya juga disiapkan seperti itu begitu ya. Tetapi hal ini tidak terjadi pada sekolah swasta. Sekolah swasta itu sekolah yang menyelenggarakan pendidikan secara mandiri, dibiayai oleh sendiri. Pengertian mandiri itu adalah pembiayaannya melibatkan masyarakat, kemudian pure diambil dari kontribusi dan peran serta orang tua murid ke sekolah itu ya, melalui uang pangkal, uang kegiatan atau uang sekolah dikumpulkan kemudian digunakan untuk kegiatan operasional, itu disebut sekolah mandiri. Kemudian karena kategori sekolah mandiri, maka muridnya juga aktif nyari sendiri, gurunya menyiapkan sendiri, kemudian dilatih sendiri, berbiaya sendiri, kemudian juga promosi dilakukan sendiri, kurikulum dari pemerintah itu juga perlu diolah sendiri dengan keunggulan-keunggulan lokal begitu. Jadi intinya serba mandiri. Dan pada kasus ini adalah kita akan diskusi tentang murid itu. Nah, sahabat Motivatras, sekolah swasta yang jaraknya berdekatan ya, itu pasti akan berlomba-lomba mencari murid ya. Anggaplah dalam satu kecamatan ada 2 atau 3 sekolah begitu, sekolahnya bagus, sekolah swasta level menengah ke atas lah. Pasti mereka kan berebut. Nah, kalau areanya itu luas maka akan dibagi ya, biasanya jaraknya juga teratur ya, berapa kilo begitu ya, biasanya pemerintah juga sudah menghitung ini. Kemudian mereka akan bermain saling berlomba, menawarkan kebaikan, menawarkan keunggulan masing-masing, dan juga promosi yang bagus-bagus, prestasi ditampilkan, kecakapan juga dimunculkan begitu sehingga orang tertarik. Kemudian juga dibuka dengan open house sehingga orang bisa melihat. Jadi orang tua murid atau masyarakat yang ingin menyekolahkan anaknya di swasta itu benar-benar dia teliti. Open house itu gunanya untuk melihat bagaimana dalamnya, kelasnya, fasilitasnya, dan segala macam ya. Kemudian diskusi dengan gurunya, menjajaki pola komunikasinya, melihat kurikulumnya, kalau cocok baru bergabung ya. Itu ciri khas sekolah swasta. Tetapi untuk sekolah negeri, biasanya tidak sampai sejauh itu ya. Yang penting masuk, entah gedungnya bagus atau tidak, fasilitas lengkap atau tidak, gurunya bagus atau tidak, cukup atau tidak, itu tidak dihitung. Yang penting negeri. Nah begitu ya, itu sangat berbeda. Nah
tahun demi tahun dengan kondisi pandemi seperti ini trennya turun nih sahabat ya, trennya turun, tren pendapatan murid itu turun, sekolah swasta manapun trennya turun ya, trennya turun. Nah ini disebabkan pertama karena kondisi pandemi, yang kedua juga mungkin karena keuangan juga, kemudian yang ketiga adalah mungkin mempertimbangkan antara sekolah negeri dan swasta sekarang sama-sama masih pembelajaran jarak jauh ya, tidak dirasakan secara signifikan kelebihan sekolah swasta itu. Nah ini tantangan bagi sekolah swasta ya. Nah bagaimana kita mengembalikan kue kita kalau sebuah sekolah swasta yang dulu itu muridnya membludak tiba-tiba nyusut drastis, berarti kan kuenya itu berkurang ya, kuenya semakin kecil, semakin berkurang, kemudian biaya operasionalnya tetap, ini menjadi permasalahan. Nah salah satunya jalan adalah harus berupaya bagaimana kue yang tadinya dinikmati yang jumlahnya besar harus tetap berjalan. Maka keunggulan-keunggulan itu tetap ditampilkan dan orang tua harus dipastikan tidak akan kehilangan pelayanan sama seperti pada saat tatap muka. Nah kalau saat tatap muka itu murid dan orang tua merasa dilayani dengan baik oleh sekolah, maka selama PJJ itu pun harus dilakukan hal yang sama. Kemudian cara mengenalkan harus lebih kreatif ya. Satu-satunya jalan untuk menyelamatkan kue itu supaya kue kita tetap besar, PMB kita berhasil, jumlah muridnya juga banyak, adalah dengan menguasai teknologi. Nah era sekarang adalah era teknologi, kemudian senjata yang paling bagus adalah dengan menggunakan teknologi. Semua bentuk komunikasi, bentuk activity itu juga dilakukan dengan teknologi. Namun sebagian dari kegiatan pembelajaran ada yang tidak bisa diwakili oleh teknologi. Nah itu perlu kita camkan, yaitu tentang pendidikan karakter, pendidikan sosial, kemudian juga pendidikan adab, keagamaan, sopan santun, dan lain sebagainya. Nah ini perlu strategi khusus bagi guru-guru, bagaimana bisa memastikan kegiatan-kegiatan yang berbasis adab, berbasis karakter itu tetap berjalan dan orang tua merasa juga nyaman itu didapatkan walaupun tidak tatap muka. Sulit memang rasanya menanamkan sesuatu dengan tidak tatap muka, tapi di era pandemi ini tidak mungkin tidak mungkin kita lakukan secara maksimal, tapi juga tidak menutup kemungkinan ada solusi lain ya. Mungkin dengan sedikit tatap muka, dengan jumlah terbatas, dengan protokol yang sangat ketat, mungkin itu bisa ya. Saya kira itu bisa dengan jumlah yang kelompok kecil 2 atau 3 orang, kemudian kita menggunakan kelompok-kelompok kecil begitu, seperti saya sekarang ini duduk di lapangan, kemudian saya ditemuin 3 atau 4 murid gitu dengan jarak 2 meteran, dengan protokol kesehatan yang ketat, saya ngobrol gitu, itu seminggu 2 kali juga menurut saya juga bagus. Tidak masalah kita gurunya agak capek sedikit ya, tapi murid tidak kehilangan sosok gurunya itu, karena akan sangat berbahaya manakala 1 tahun penuh hanya ketemu di online ya, Kemudian sekolah itu tetap dijadikan destinasi, biarkan anak-anak dalam waktu tertentu sekolah itu dibuka, dia main ke situ ya, ngobrol dengan gurunya dengan protokol, kemudian sekedar main melihat kelasnya. Jadi ruh kelas, ruh sekolah, aura sekolah itu masih tetap terasa. Jadi biarkan sekolah itu dibuka, kemudian Pak Satpam melayani bagi adik-adik yang mau masuk, melihat masuk boleh gitu, lihat perpustakaannya, baca di sana juga boleh, melihat perpustakaannya, itu nggak masalah menurut saya. Nah hal-hal seperti ini yang perlu dipertimbangkan bersama, bagaimana kita bisa memperebutkan kue kita yang hilang ya, bagian kue kita yang hilang, supaya kue itu tetap utuh, bisa bertambah, dan sekolah kita bisa bagus. Nah sekarang ini memang kebanyakan orang memilih kepada sekolah-sekolah negeri, sehingga sekolah negeri itu kebanyakan membludak sekali. Tapi kita tidak perlu khawatir ya, ada bagian masyarakat yang tetap membutuhkan pelayanan dari sekolah swasta. Jadi teman-teman yang mengajar di sekolah swasta nggak usah berkecil hati, kita tetap semangat, kita berikan pelayanan terbaik, kita tambah imun kita, tambah kinerja kita, tambah inovasi dan produktivitas kita, sehingga nanti orang tua murid yang baru, murid-murid yang sekarang bergabung kita itu merasa benar-benar terlayani dengan
baik ya. Kita nggak usah berpikir sekolah kita akan tutup gitu, jangan ya. Tetap kita semangat ya, kita dengan semangat dengan cara memperbaiki diri kita ya. Perbaikan dari diri kita, dari guru-guru, dari kebijakan sekolah, itu akan menyelamatkan sekolah kita, akan menyelamatkan Yayasan Pendidikan. Jadi itu mudah-mudahan bisa bermanfaat. Saya doakan semoga teman-teman yang mengampu di sekolah swasta semakin hari semakin baik dan keunggulan lokalnya terus digaungkan. Salam sukses, salam Motivatras. Sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.